Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah tetap istiqomah di jalannya. Perkenalkan, saya Masya Sabila dari 11.3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit dakwah dengan tema bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah keimanan dan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari nikmat dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari hal kecil seperti bisa melihat, bisa bernapas, dan bisa berjalan, dan hal yang besar seperti diberi keluarga yang sayang, teman yang peduli, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Tapi sayangnya tidak sedikit dari kita yang lupa untuk mengucap syukur atas nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa rasa syukur bukan hanya diucapkan, tapi juga diwujudkan. Bersyukur bukan hanya sekedar berkata Alhamdulillah, tetapi juga bagaimana kita menggunakan setiap nikmat untuk hal yang baik dan bermanfaat. Contohnya, ketika Allah memberi kita ilmu, kita gunakan untuk menolong orang lain. Ketika diberi rezeki, kita berbagi dengan yang membutuhkan. Dan ketika diberi waktu luang, kita isi dengan hal-hal yang positif, seperti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna syukur yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Betul sekali teman-teman sekalian, dua nikmat ini sering kita abaikan. Saat sehat kita malas beribadah, saat punya waktu luang kita malah bermain hal-hal yang kurang bermanfaat. Padahal ketika kita sehat ataupun sibuk, barulah kita menyesal karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Mulai dari hal-hal kecil seperti bangun tidur mengucap Alhamdulillah, makan tidak lupa berdoa, dan belajar dengan sungguh-sungguh karena itu juga bentuk syukur atas kesempatan yang Allah beri. Hadirin yang berbahagia, bersyukur bukan hanya membuat kita bahagia, tetapi juga hati menjadi tenang dan hidup terasa cukup. Orang yang selalu bersyukur tidak akan mudah iri dengan nikmat yang orang lain, karena dia tahu bahwa setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing. Ingatlah, Allah tidak meminta kita untuk membalas semua nikmatnya, tapi Allah hanya meminta kita untuk selalu mengingatnya, berterima kasih, dan tidak sombong atas karunia yang Ia berikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan dalam hidup ini. Karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kita. Tapi jika kita kufur, maka nikmat itu bisa hilang kapan saja. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Artinya, rasa syukur itu harus tampak dalam sikap kita terhadap sesama manusia, dengan cara sopan, rendah hati, dan suka menolong.
Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, marilah kita berdoa semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang ia berikan, baik kecil maupun besar. Allahumma inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Semoga kita semua menjadi insan yang selalu bersyukur dan mendapat kebaikan dalam hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.